Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman menonton ini, kapanpun itu teman-teman menonton ini. Oke, kami dari kelompok 4 perencanaan evaluasi kesehatan dengan mengangkat tema kemitraan dalam perencanaan. Sebelum kami memasuki materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Fedrik Sidek, ada Tiara Faudilawati, ada Citra Rizky Alifa, ada Deva Putra, ada Putra Inus Alivius. Balik lagi bersama saya Fedrik Sidek. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kemitraan dalam perencanaan nih. Oke, kemitraan itu menurut Nutuat Muju tahun 2008 itu menjelaskan bahwa merupakan kerjasama antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini ya bisa antara kesepakatan bersama yang pastinya menguntungkan antara kedua belah pihak itu. Nah, kemitraan juga dapat diartikan sebagai kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang diberikan pembinaan dan pengembangan dengan saling memperkuat dan menguntungkan. Nah, pengertian tadi itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995. Nah, pengertian kemitraan lagi menurut Louis E. Bond dan temannya David L. Kurtz tahun 2008 itu mengatakan kemitraan merupakan bagian dari partnership. Nah, yang merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan yang saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dari 3 definisi yang tadi saya kasih tahu, dapat disimpulkan nih bahwa kemitraan itu merupakan kerjasama antara dua belah pihak organisasi, kelompok, atau individu yang dapat membantu dan menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kemitraan. Nah, kemitraan ini merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan untuk memberikan nilai tambah kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam kemitraan ini, yaitu yang pertama pengenalan masalah, kemudian yang kedua seleksi masalah, kemudian yang ketiga melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat penyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, dan juga AD atau ART. Kemudian yang keempat, melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan melalui diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan kesepakatan yang menyambut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan, memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dan lain-lain. Kalau itu sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatannya. Kemudian yang keenam, menyusun rencana kerja, yaitu pembuatan POA, penyusunan rencana kerja dan juga jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas, dan tanggung jawab. Kemudian melaksanakan kegiatan terpadu seperti menerapkan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakatkan bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yaitu pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan kemitraan. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan kemitraan. Dalam penentuan indikator, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sedangkan melalui pendekatan manajemen programnya, indikator itu dapat diukur dengan yang pertama itu input. Input ini merupakan tolak ukur keberhasilan yang dapat diukur dari 3 indikator, yaitu yang pertama terbentuknya tim, wadah, atau sekretariat yang ditandatangani dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan. Yang kedua itu adanya sumber dan biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan. Dan yang ketiga, adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. Yang kedua ini ada proses. Proses ini merupakan hal diukur dari indikator frekuensi dan kualitas penentu tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil apabila tolak ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan.
daftar hadir, dan notulensi hasil pertemuan. Yang ketiga ini ada output. Output ini merupakan tolak ukur keberhasilan yang dapat diukur dari indikator sebagai berikut, yaitu jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusinya. Dan yang terakhir itu ada outcome, yaitu tolak ukur keberhasilan outcome seperti menurunnya angka kesakitan dan kematian karena adanya penyakit. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai prinsip kemitraan dalam perencanaan. Dalam suatu kemitraan, membutuhkan suatu prinsip demi mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Suatu prinsip kemitraan sangat dibutuhkan sesuai tata cara yang berlaku sesuai prinsip kemitraan bersama. Kemitraan ini tidak akan terjalin tanpa adanya prinsip yang kuat di dalamnya. Selain itu, ide dan konsep yang dilaksanakan oleh kedua pihak yang bermitra sebaiknya berdasarkan strategi bersama. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam kemitraan. Jadi disebutkan kemitraan itu apa, bagaimana, dan sekarang prinsip-prinsipnya atau seperti kayak guideline cara melakukan itu bagaimana. Nah, di dalam suatu kemitraan, pertama kemitraan itu harus dua arah, harus two-way exchange berdasarkan pemberian dan pengambilan. Maksudnya itu bagaimana? Kalau dalam kemitraan perlu ada suatu hubungan di mana kedua pihak itu harus saling menguntungkan. Seperti contohnya kita memerlukan dua tangan untuk tepuk tangan gitu kan. Ada tangan yang ditepuk dan ada tangan yang mengepuk, dan itu berbeda di setiap saat. Ada yang mungkin kiri menepuk, kanan ditepuk, dan sebaliknya begitu. Dan exchange dua arah ini itu harus ada dalam partnership atau kemitraan, karena tanpa hubungan itu kemitraan itu sulit untuk di-establish atau untuk diadakan. Itu suatu kemitraan asimetrik di mana satu pihak melakukan pekerjaan lebih baik daripada pihak satunya lagi, itu sangat tidak menguntungkan dan merugikan untuk kedua pihak begitu. Karena satu pihak yang bekerja semuanya dan satu pihak lagi disiplinnya berkurang begitu. Oleh karena itu perlu ada hubungan yang sangat erat dan adil di antara kedua pihak tersebut, di antara pihak yang melakukan kemitraan dan pihak yang dilakukan kemitraan, seperti itu. Prinsip kedua itu harus ada fair exchange of value atau pertukaran nilai yang adil. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu di dalam kontrak-kontrak, misalnya di antara organisasi kesehatan dengan organisasi lainnya, itu perlu ada term atau titik perjanjian yang eksplisit atau konkret. Ini bertujuan untuk setiap pihak mengetahui, pihak kita harus melakukan ini, nanti yang melakukan ini pihak sana, begitu-gitu. Nah, dari sini dapat bernegosiasi. Untuk kita bagian A itu terlalu sulit, mungkin pihak Anda melakukan pihak Anda melakukan A, dan seterusnya. Maksudnya di sini itu untuk setiap pihak mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka dapat lakukan untuk pihak satu lagi, dan bagaimana mereka mencapai suatu kompromi yang baik, seperti itu. Prinsip ketiga itu harus peer-to-peer, bukan master to slave. Maksudnya ini kedua organisasi yang bekerja sama, yang bermitra, itu harus equal atau sama. Berarti bukan seperti satu pihak dominan dibanding satu pihak lainnya, tetapi kedua pihak memiliki kesembandingan atau status yang sama begitu. Tidak ada satu pihak yang menyatakan Anda harus melakukan ini atau batal atau bagaimana, tetapi suatu kompromi mutual yang bekerjasama untuk semua pihak dan menguntungkan bersama, seperti itu. Prinsip yang keempat itu commitment to continuity. Berarti setiap pihak, kedua pihak harus memiliki komitmen yang terus-menerus gitu. Tidak bisa satu pihak untuk tiba-tiba menyatakan stop, kita tidak bisa melakukan ini gini-gini, walaupun dalam kontrak sudah disebutkan. Perlu ada komitmen terhadap kontinuitas yang berjalan, menyatakan kita kontrak 5 tahun, berarti emang 5 tahun, seperti itu. Lalu yang kelima itu enduring trust, itu fulfilling promises, mutually rewarding. Berarti kepercayaan di antara kedua pihak, hubungan di antara kedua pihak bermitra tersebut itu harus dilakukan
dengan hal-hal yang mutually rewarding. Berarti kedua pihak itu memiliki keuntungan atau memiliki untung di dalam pihak itu. Misalnya organisasi kesehatan dengan organisasi masyarakat mendapatkan nama, mendapatkan sumber daya yang banyak, sementara untuk organisasi kesehatannya mendapatkan tugas, mendapatkan bantuan dan seterusnya. Itu kan keduanya sama-sama saling menguntungkan, dan itulah yang penting di dalam suatu kemitraan. Itu 5 prinsip kemitraan, dan akan saya lanjutkan terhadap rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai model-model kemitraan dan juga jenis kemitraan. Pada model-model kemitraan ini menurut Noto Atmojo terbagi menjadi 2 model. Yang pertama itu model kemitraan paling sederhana adalah bentuk networking atau building links. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi dari setiap programnya. Jaringan ini terbentuk karena memiliki persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan ataupun karakteristik lainnya. Lalu model kedua bisa dikatakan pada model kedua ini lebih baik dan juga solid dibandingkan model yang pertama, karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama, visi misi, serta kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Lalu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama. Lalu selanjutnya jenis kemitraan. Jenis kemitraan menurut Gary Levinger dan Jian Leroy terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada potential partnership. Potential partnership ini pelaku kemitraan itu saling peduli satu sama lain namun belum bekerja sama secara lebih dekat. Lalu yang kedua itu ada nescent partnership. Pada kemitraan ini pelaku kemitraan itu sudah bekerja sama namun belum bekerja secara maksimal dan efisiensi. Lalu yang ketiga ada complementary partnership. Pada kemitraan ini, mitra mendapatkan keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas, seperti program delivery dan research mobilization. Dan terakhir ada synergis partnership. Pada kemitraan ini, mitra itu memberikan keuntungan dan juga pengaruh dengan masalah pengembangan sistematik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan juga penelitian. Nah, menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bentuk atau tipe dari kemitraan itu terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 6. Ada aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, koperasi, dan juga sponsorship. Nah, bentuk dari kemitraan tersebut dapat tertuang di dalam SK bersama, MOU, POKJA, forum komunikasi, dan juga kontrak kerja ataupun perjanjian kerja. Jadi, seperti itu jenis model-model kemitraan dan juga jenis kemitraan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.